Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita. Sebelum kita melanjutkan pelajaran pada pagi hari ini, Bapak mintakan untuk ketua kelas memimpin baca doa. Silakan ketua kelas. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kegiatan belajar kita dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelumnya Bapak mau mengecek kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Ada. Ya, alhamdulillah seperti ini terlihat hadir semua, mudah-mudahan sehat semua ya. Amin. Nah, sebentar lagi kita akan liburan ya, jadi harus sehat-sehat. Jangan malahan dekat liburan malahan kalian tiba-tiba sakit. Akhirnya tidak semangat untuk menyambut liburan. Tapi biasanya kalau liburan ini yang sakit gitu, langsung sehat ya lah. Mau pulang bang ya. Oke. Kita lanjut pada pembahasan kita hari ini, yaitu sorok. Ya, sorok. Sebelumnya, Bapak mau tanya kepada kalian, apa yang terbesit di pikiran kalian, di kepala kalian ketika mendengar kata sorok? Apa kira-kira? Tasrifan, betul. Ada lagi? Timbangan. Betul, timbangan atau wazan. Ada lagi? Perubahan kata. Betul, perubahan kata. Karena kalau di dalam kitab Kailan itu tasrif itu adalah perubahan kata. Betul. Ada lagi? Ada lagi? Kalau yang berhubungan dengan Al-Quran, Bang, kira-kira apa tasrif ini? Sorok ini? Ada? Apa kira-kira? Apa, Bang? Jangan malu-malu. Apa Hafiz? Iya apa? Bina. Iya betul, bina. Nah, jadi apa yang kalian sebutkan tadi semuanya termasuk dalam pembahasan sorok atau tasrif, perubahan kata, bina, apalagi tadi timbangan. Itu semuanya berhubungan dan pasti berhubungan. Semua itu pasti kita temukan di dalam Al-Quran. Tadi kita baru saja membaca surah Al-Fajr, Al-Balad. Semuanya itu kalau kita perhatikan di situ tidak lepas daripada yang namanya ilmu sorok. Karena ilmu sorok itu adalah ilmu struktur kata di dalam bahasa Arab. Termasuk di antara manfaatnya kita belajar sorok adalah kita mengetahui struktur kata. Ya, kalau kita mau melihat atau mencari di dalam kamus dengan kita belajar sorok, maka kita lebih mudah untuk menemukannya. Misalnya doroba misalnya. Dengan kita belajar sorok, kita tahu nih, oh ini huruf do, timbangan fa, fiilnya. Nah, itu sudah tahu kita. Kalau yang masih binanya seperti bina sorok itu nyaman aja, mudah aja. Tapi ketika binanya bina ajwab, nah kayak kola, bagaimana mencarinya? Nah, itu dibutuhkan untuk kita belajar ilmu sorok. Nah, pada pagi hari ini sepertinya Bapak akan sedikit membahas dan menjelaskan tentang sorok. Karena di luar sana, bahkan di kelas kita mungkin sorok ini termasuk ilmu yang agak susah ya. Iyalah, mana susahnya dengan nahwu? Lebih susah sorok kan? Kira-kira jangan bercermin dengan ujiannya. Kalau pelajaran ini kira-kira lebih susah yang mana? Oh, lebih nahwu. Oke, memang nahwu lebih susah ya. Nah, ini adalah pasangannya nih, yaitu sorok.
Oke, kita lanjut ke pembahasan kita. Ini Bapak buka kitab tasrif yang biasanya kita pelajari, yaitu kitab tasrif dari Ibnu Amin Pamaki, karangan Kiai Haji Mahfuz Amin bin Kiai Haji Muhammad Famili. Oke. Ujar beliau, Bismillahirrahmanirrahim, fiil di dalam bahasa Arab dengan memandang asal hukum, memandang asal hurufnya terbagi dua. Mungkin kalian sudah pernah menghafalnya ya. Fiil di dalam bahasa Arab dengan memandang asal hurufnya terbagi dua. Ya, terbagi dua. Satu, dua. Di dalam bahasa Arab, semua fiil itu hanyalah terbatas pada dua benda ini, yaitu fiil sulasi dan fiil rubai. Apa itu fiil sulasi? Fiil yang Iya, fiil yang huruf asalnya tiga, seperti kalau misalnya seperti jalasa, itu fiil apa itu? Sulasi. Kemudian tadi ada fiil rubai. Fiil rubai itu apa pula? Iya, fiil yang asal hurufnya 4 seperti tadi kita membaca surah Asy-Syams tuh. Di Asy-Syams tuh ada tuh surah ayat yang fiil rubai. Kira-kira yang mana ayatnya? Ada yang tahu? Coba dihafali lagi Asy-Syams itu. Sama dengan zalzala, dahroja. Ya, apa kira-kira ada yang tahu? Ada nemu? Nah, kita baca sama-sama Asy-Syamsi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi. Sama-sama. Wasyamsi wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma qahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzabat samud bitaqwaha idh ashqaha wa qala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha wa kazzabuhu wa aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Nah, dari ayat awal sampai akhir kira-kira temula yang mana? Damdama. Itu dia damdama adalah salah satu contoh fiil rubai. Damdama. Dam, dal, mim, 4 huruf. Do, ro, ba, 3 huruf. Jadi di dalam bahasa Arab, di dalam Al-Qur'an, fiil itu hanya dua. Ada yang fiil sulasi atau fiil rubai. Kemudian fiil sulasi terbagi dua. Apa dia? Fiil sulasi mujarrad dan fiil sulasi madhi. Apa itu mujarrad? Iya, fiil yang asal hurufnya 3 dan tidak ada mengandung huruf pertambahan. Kalau kita bahasakan ke bahasa gaul, fiil sulasi 3 aja. Wara, kalau bahasa Banjar 3 wara, fiil 3 wara. Karena tidak ada pertambahan. Berbeda dengan fiil sulasi mazid. Kalau fiil sulasi mazid apa pengertiannya? Nah, kalau fiil sulasi mazid dia ada memiliki pertambahan. Contohnya seperti akroma dan in. Asalnya adalah karuma dan sorofa. Nah, dari sorofa berubah jadi in sorofa. Kira-kira yang mana pertambahannya? Nah, ada hamzah dan ada nun. Makanya in, ya kan? Sisanya ya sorofa. Kayak sebelumnya, contoh sebelumnya adalah akroma. Mana pertambahannya? Hamzah di awal tadi akroma. Contohnya nih, misalnya mana'a dibuat seperti akroma jadi apa bacaannya? Amna'a. Jalasa
Ajrasa. Sajadah, Qoro'a, Darosa. Nah, itulah namanya fi'il sulasi mazid. Dia bertambah daripada huruf asalnya. Oke, kemudian fi'il sulasi, ya, fi'il sulasi terbagi dua, fi'il sulasi mujarrad dan fi'il sulasi mazid. Kemudian fi'il sulasi itu ada memiliki 3 timbangan, yaitu timbangan fa'ala, timbangan fa'ila, dan timbangan fa'ula. Kalau kalian menemukan di dalam Al-Quran itu ada timbangannya seperti fa'ala, contohnya adalah seperti doroba, atau kalau di dalam surah apa itu, surah Al-Baqarah kah? Mana'a ya. Nah, mana'a. Mana'a ke atas juga, apa yang menegah engkau daripada sujud kepada Nabi Adam. Dengan itu cerita siapa tuh? Cerita iblis yang enggan sujud kepada Nabi Adam. Nah, kemudian ada lagi fa'ila, seperti apa? Bisa seperti Ali, Malima, ya kan? Ada juga di dalam Al-Quran kan, ada hafal ayat yang alimah. Kemudian yang terakhir ada faula seperti karuma. Ya, adalah contoh selain karuma. Apa lagi? Belum belajar gitu ya. Oke, secara garis besarnya faala, faila dan faula. Kemudian kalau di penjelasan Bapak ini adalah penjelasan selanjutnya tentang bina. Nah, kemarin kita sempat menyinggung tentang bina soheh. Nah, kemudian ada beberapa bina yang terdapat dalam ilmu sorof ini. Ada berapa kira-kira? 7. Ada 7. Yang pertama bina soheh, yang kedua bina sisa, yang ketiga bina ajwa, keempat bina nasis, kelima mutawi, bina yang enam bina lapid, dan yang terakhir ajwa. Nah, kemarin pernah ada Bapak sekali melihat tulisan kalian itu menasrif tasrifan wajaba. Wajaba ini adalah bina misal. Bina misal tidak bisa disamakan dengan bina soheh. Wajaba itu kan timbangannya fa'ala yaf'ilu. Kalau kita samakan dengan fa'ala yaf'ilu berarti sama dengan timbangan doroba yadribu. Tidak bisa, karena dia bukan bina yang sama. Kalau kita samakan dengan doroba yadribu, maka wajaba fi'il mudhari'nya adalah yaujibu, dan itu tidak ada di dalam bahasa Arab. Yaujibu tidak ada. Nah, itulah nanti gunanya kita belajar ilmu sorof di kelas 3 sanawiyah nanti. Itu nanti ada nama kitabnya Kailani, supaya mengetahui ini wajabani betul fi'il mudhari'nya yaujibu. Ternyata salah, bukan yaujibu tetapi yajibu, dibuang wawunya. Nah, itu kenapa? Itu nanti diajarkan di kitab Kailani. Mudah-mudahan nanti kita bertemunya di kelas 3. Oke. Itu tasrifnya tuh. Tidak bisa jadinya wajaba yaujibu, itu salah. Kalau kita belajar nanti di kelas 3 yajibu itu yajibani, tajibani, yajibna. Nah, nanti di akhir sesi ini Bapak akan meminta kalian berdiskusi dan mentasrif satu orang satu-satu, dan nanti secara beramai-ramai ya. Oke. Kemudian ada lagi isim fa'il dari bina soheh. Nah, ini mudah aja. Kalau kita belajar di Kailani nanti itu nanti susah ya, tidak ada apa namanya spidol. Tapi secara ringkasnya begini. Jika fi'il itu doroba misalnya. Doroba. Tadi kan ada yang menyinggung di awal tadi tentang timbangannya. Coba doroba ini kalian rubah ke timbangan fa'ilun. Jadi apa dia? Doribun. Jalasa. Mana'a. Sajadah. Seperti itu. Yang penting kita mengetahui timbangannya. Ketika kita mengetahui timbangannya, maka kita akan bisa mentasrif atau merubah-rubah bentuk daripada fi'il tersebut. Kemudian lagi fi'il mudhari dari mana'a. Nah, kalau dari mana'a kita cari mana'a ini timbangannya apa? Lagi-lagi timbangan. Ternyata mana'a timbangannya
yamna'u atau yaf'alu itu timbangannya. Kenapa? Karena dalam kaidah ilmu shorof, apabila mana'at atau fa'ala, dia harus ada salah satu daripada huruf apa ingat? Huruf halak. Apa itu huruf halak? Coba kalian identifikasi yang huruf apa ini? Ada huruf H, ada huruf Ho, ada ghain, ain, ghain, ada hak besar dan hamzah. Kira-kira ini huruf apa kira-kira? Huruf pengharakan. Betul sekali. Kalau di dalam pelajaran tajwid ini huruf apa nih? Huruf apa? Huruf izhar. Iya betul. Huruf izhar ini kalau di dalam ilmu shorof, iya huruf halak. Harus ada di antara 6 ini di ain fi'il atau dalam fi'il, maka nanti timbangannya akan menjadi fa'ala yaf'alu. Kemudian terakhir adalah karena ini membicarakan masalah bina. Nah, nanti ada tuh apa itu fi'il itu ghairu salim. Fi'il itu ghairu salim atau tidak selamat. Karena fi'il itu bisa selamat, bisa tidak selamat. Yang selamat itu yang mana? Ya bina sohih. Kenapa? Karena bina sohih itu dia selamat dari huruf ilat, selamat dari huruf hamzah, dan selamat dari tad'if atau diulang-ulangkan. Nah, apabila di dalam satu fi'il itu memiliki salah satu di antara 3 ini, berarti itu namanya fi'ilnya ghairu salim. Contoh fi'il yang tidak selamat adalah rodda. Rodda ini kenapa dia tidak selamat? Karena diulang-ulangkan. Kemudian contohnya lagi yang tidak selamat, roma. Kenapa tidak selamat? Karena ada huruf ilat. Apa saja huruf ilat? Iya, alif, waw, dan ya. Oke, Bapak tanya nih. Kalau di ilmu tajwid alif, waw, dan ya ini huruf apa? Syahran. Nah, huruf mat. Pas benar Bapak nanyanya ke Syahran lah. Ahlinya nih di kelas kita nih, Masya Allah. Huruf mat ya kalau di ilmu shorof namanya huruf ilat, kalau di tajwid namanya huruf mat. Ya, huruf sebagai tanda panjang. Pemberitahuan bahwa sesuatu itu dibaca panjang adalah dengan 3 ini. Tapi kalau di dalam ilmu shorof, 3 ini membuat fi'il menjadi tidak selamat. Nah, itu dia pembahasan kita pada pagi hari ini. Kemudian Bapak akan mencoba untuk mengajar kalian, masing-masing dari kalian untuk bertasrif, ya, bertasrif. Dari tasrif 10, ya kan? Tasrif 10, tasrif fi'il madhi, mudhari dan seterusnya. Coba kita tasrifkan manaa. Coba satu orang, adakah yang bisa tasrif 10 manaa? Siapa? Amsyar ya? Ya, silakan Amsyar. Mana Amsyar? Tasrif 10-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana alam na'u man an fahuwa mani'un wa zaka mamnu'un. Amna la tamna mamna'un. Iya, itu. Tapi ada satu yang salah ya. Imna ya, bukan amna. Imna la tamna mamna'un. Imna'un. Ketika kita sudah mendapatkan tasrif 10 ini, maka kita bisa menasrifkan yang selanjutnya, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari dan seterusnya. Coba tasrifkan fi'il madhinya Ismail. Iya, tasrifkan fi'il mudharinya Zakwan. Yamna'u. Bisa menasrif yamna'u? Yamna'u dan seterusnya. Ya, terus sampai habis. Bukan. Coba kita tasrifkan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yamna'u itu dia tasrif
fi'il mudhari dari kalimat mana'a. Kemudian masdarnya yaitu man'an, man'aini, matin. Ya, man'an, man'aini, man'atin. Ingat nih, kalau kalian mau membuat masdar, timbangannya coba yang paling dasar adalah man'an atau fa'lan. Fa'lan, doroba yadribu dorban, jalasa yajlisu jalsan, roma yarmi romyan, semuanya kasih fa'lan. Tapi untuk yang lebih akuratnya kalian harus mencari di kamus supaya tahu ini masdarnya apa. Tapi untuk pembelajaran bisa kita gunakan timbangan fa'lan. Kemudian isim fa'ilnya fahuwa mani'un, mani'ani, mani'una, mani'atun, mani'atani, mani'atun. Wazaka mamnu'un, mamnu'ani, mamnu'una, mamnu'atun, mamnu'atani, mamnu'atun. Imna, imna'a, imna'u, imna'i, imna'a, imna'na. La tamna, la tamna'a, la tamna'u, la tamna'i, la tamna'a, la tamna'na. Mamna'un, mamna'ani, mamani'u, mamna'un, mamna'ani, mamani'u, mimna'un, mimna'ani, mamani'u. Nah, itulah tasrif fi'il madi sampai isim alat. Nah, jadi Bapak harap kalian bisa menasrifkannya satu persatu seperti itu nanti. Kalau ada waktunya nanti kita diskusikan ya. Wallahu a'lam, ini sudah jam berapa ini. Terakhir sebelum Bapak tutup pembelajaran hari ini, coba kita berkelompok saja untuk menasrifkan tasrifan fi'il madi dari jaza. Silakan kalian berdiskusi. Satu meja kalian masing-masing saja dengan teman sebangku kalian, bagaimana cara menasrif fi'il madi kalimat jaza. Ya, silakan Bapak beri waktu 5 menit.